Ummu Hani ini kita matur dan Kanjeng Nabi. Orang dulu itu kan banyak keterbatasannya. Kanjeng Nabi kula mbok disukani resep supados kula niki saged ibadah sing secara maksimal. Ya, summa zauji. Kemudian istrinya. Summa al-qaribil abad. Kemudian saudara yang jauh. Jadi masih pernah misanan utawa nang kuning dulur tunggal bah dan yang lainnya. Waljar baru tetangganya. Jadi nek duwe apa-apa nang kuno diperhatekno kerabatnya dulu. Baru nanti bahwasanya tetangganya. Apike ambek tangga ora ukuran, tapi ambek dulur eleke ora keturunan kan. Perhatian dengan saudara, perhatian dengan adanya al-aqarib ini penting. Wal adui sedekah nanggone musuh. Wah, musuh salat dengan adanya memberikan sesuatu nanggone musuh inilah akan meredam, akan menjadikan duwe musuh paling ora penak. Paling mboten sekeco duwe musuh. Ustaz. Duwe kaya sumpek, duwe kaya iciut. Atine mlaku liwat kono ketemu balik kan ngoten. Dadi iso. Sembayang ngoten kadang-kadang sak baris jejeran akhire golek guru. Kadang-kadang sumpek bolak-balik ketemu kowe mboten enak. Dadi wal adui musuh itu sendiri juga harus diberi sedekah. Kenapa? Dengan adanya senantiasa masuk nang kulo memusuhi tetap nang kulo. Kita perhatikan mungkin dengan adanya itu ada sesuatu yang meluluhkan, yang apa itu membuat hatinya itu tersentuh. Wa ahlil khair, wong sing duweni keapian, sing mulang, sing nanggung iku berjuang di masyarakat, memperhatikan masyarakat, sing ngopeni masjid, sing memperhatikan kehidupan masjid. Nah kabeh-kabeh terus nanggung iku ora ana sing perhatian. Napa sing dikinten tenggene masjid iki nggih mboten butuh kehidupan kangge keluarga, sami kemawon. Cuma kadang-kadang panggilan untuk rumati nek kabeh-kabeh metu sapa sing rumati. Maka orang-orang yang seperti itulah yang harus kita perhatikan supaya nang itu tempat ibadah itu makmur. Makanya kalau memang sekarang kan saya itu syukur, kula niku syukur sangat menawi ada kemajuan di dalam segi manajemen pengaturan di dalam setiap tempat-tempat ibadah itu namanya kurang. Sebabnya nopo? Ngoten. Dulu karena memang takutnya untuk pengelolaan yang seperti itu tidak berani sama sekali. Tapi sekarang dengan adanya cara bagaimana supaya makmur dikelola dan pengelolaan yang tetap di dalam syariatnya tidak melanggar adanya tatanan syariat. Kulo senang masjid-masjid wong NU niku sik mboten kari, sik mboten kalah kalian masjid-masjid non NU. Kemajuan di dalam tempat-tempat ibadah NU itu harus betul-betul memperhatikan itu semuanya. Nah kalau memang lillahi ta'ala saya usahakan. Jangan sampai di dalam kemakmuran itu kita tertinggal dengan tatanan-tatanan pengelolaan yang baik itulah mana yang untuk kemakmuran, mana itu penting. Jadi remen kula niku model sing kados ngoten. Terus nek zaman rumiyin nuwun sewu, zaman rumiyin niku zaman kula niku saking hati-hati ngertine nggih kados ngoten. Kadang-kadang mancuraken banyu nang masjid terlalu banter kemawon mboten langkung. Sebab napa? Kuwatir nek buang-buang barangnya masjid. Zaman biyen cilan katanya. Dadi menawi pipis ngoten napa niku cawe niku pineng cepuk mawon. Dadi cipuke cilik ngoten iki. Saking wedine zaman biyen kan kados ngoten. Nah saat ini kan sampun beda. Yang penting bagaimana semuanya tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya. Jadi saking hati-hati ini sing kula ceritakan akhir-akhir
kata barang masjid sing ampun mboten karu-karuan. Mubadir kata barang masjid sing mboten sing mati bulan. Dipergunakan dengan sesuai dengan aturannya. Tetapi ketika ada sesuatu yang dibandingkan ketika mubadir, maka harus ada pertimbangannya. Bagaimana tetap nanggung bermanfaat. Nilai sodako itu kan manfaatnya. Kalau memang sodako untuk penggunaannya, ada yang nilai sodako itu bukan hanya sebagai penggunaannya saja, tapi bagaimana kemanfaatan di dalam bisa memberikan banyak kemanfaatan. Jadi contohnya ini semen, ini kan buatan manfaatannya buatan ketok, tapi sangat membuat bangunan kan. Ini buatan semen ini kan bolak-balik masjid itu bukan buatan. Jadi ada kemanfaatan sendiri. Semuanya monggo, yang penting bagaimana kebutuhan di dalam tempat ibadah itu tetap kita perhatikan. Takhril azmiyati al-fadilati kal jum'ati wa ramadan. Berarti berjalan menjadi kebiasaan al-azmiyati waktu al-fadilati kang utama kal jum'ati wa ramadan. Kayak sedekah nang dina Jumat, anggone bulan Ramadan. Itu saat ini kita di masjid-masjid kan digalakan kata masjid-masjid niku nek wayahe mantu Jumatan niku wis bingung kudu napa niku kotakan-kotakan. Yang penting bahwasanya ada maksud wonten sing ngarani maksud nampun narik rezeki ya itu memang resep masing-masing. Wong sedekah itu orang bakalan melarat kan. Mungkin dengan resep itu cari waktu yang hari yang mulia yaitu hari Jumat. Akeh wong kumpul, akeh wong nang kono bisa bermanfaat. Jadi arek sekolah-sekolah, arek kuliah dan yang lainnya kan biasanya Jumatan terus oleh kota anak senang. Jadi pemanfaatannya. Wa Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Kelipatan di dalam bulannya itu adalah bagian dari sesuatu yang menjadi anjuran walasya manal usri al akhir pemane 10 akhir atau bina saking Ramadan wal asru bil hijjati wal asyura wal asru itu waktu-waktu yang mulia. Tapi sedekah itu kemuliaan sedekah kalau apa itu menurut Sayyidina Ali itu kan di mana amaliyah itu diterima, itulah yang menjadi keutamaan. Di mana amaliyah setiap seseorang itu diterima, itulah yang menjadi kemuliaan. Saapi-api itu, saapi-api waktu, di mana waktu kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan nilai kebaikan itu ada nilai. Jadi seakai-akai nang sedekah ya di bulan yang mulia, tapi nek nang oleh sedekah kurang bener, akhirnya kan tertolak. Walaupun sedekah tidak di bulan-bulan yang mulia, tapi nang bisa menjadikan sedekahnya diterima. Itulah yang terbaik di dalam setiap amaliyah. Jadi walaupun di dalam bulan-bulan itu ada kelipatan-kelipatannya. Wa takhril al-amkinati al-fadilati kama kata wal Madinah. Jadi ada yang sedekah itu di tempat yang ada keutamaan di tempat itu, sebagaimana di Makkah, wal Madinah, wa Baitul Muqaddas, tempat-tempat yang utama, wa ghairiha min buldanil al-mubarakah, tempat-tempat yang penuh barokah. Itu tempat. Karena tempat barokah juga memberikan pengaruh. Donga niku mustajab kon antara wonten kalane saking doa itu sendiri. Ada kalanya doa itu mustajabnya di tempat di mana tempat itu menjadi mustajab. Ada kalanya doa itu tidak mengenal doanya, tidak mengenal tempatnya, tapi mengenal siapa yang berdoa. Jadi ada waktu yang mustajab, waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab, ada yang berdoa mustajab. Jadi ada masing-masing keistimewaannya. At-tasadduqu bima yuhibbu bil ma'i wal mani sedekah sing
yang lebih disenangi, apa yang menjadi kebutuhan. Maniha itu adalah sebagaimana laban. Kalau di Indonesia ini kan mau dikasih susu itu malah jarang gelem, ya karena tidak biasa. Nah, diolah menjadi keju dan yang lainnya karena orang-orang sana itu makannya adalah makanan yang berbau susu atau terus itu menjadi makanan yang paling disenangi. Jadi sodako itu di mana menjadi kesenangan mulane. Sing paling pinter golek sela-sela sodako kuwet. Golek sela-sela sodako niku kuwet. Dadi kapan nonton tahlilan, wonten khataman, wonten dibaan, wong wedok niku pasti jeli. Wah, kok lamun dikeki aku kabeh nang kono kelempoken kabeh. Dikeki nang kono buah-buahan. Sing nang kono niku iso manfaat, iso pangan kan. Jadi paling jeli niku golongane ibu-ibu. Adamul anafati minatasadduqi biqalilin. Orang anane ikilah. Jadi al-anafah itu sifat di mana nang kono niku ngrasa eman. Anafah, nggih. Ada sesuatu yang akhirnya dia itu menjadikan rasa anania lah istilahnya, anania di dalam setiap apa yang dilakukan. Atasadduqu biqalilin, malah sudah konten sing akeh wae mek titik. Nek aku sudah titik apa kata masyarakat kan? Jadi sedekah itu tidak nilainya, tapi yang pertama nilai juga penting, tapi roh di dalam sedekah itu adalah keikhlasan itu. Roh di dalam sedekah itu adalah keikhlasan. Mulane sedekah itu kadang-kadang menawi mboten saged kalian sesuatu yang berharga. Mulane Ummu Hani niku tandem matur dhateng Kanjeng Nabi. Orang dulu itu kan banyak keterbatasannya. Kanjeng Nabi kula mbok disukani resep supados kula niki saged ibadah sing secara maksimal. Karena orang dulu itu di bagian sahabat itu banyak yang keterbatasan di dalam harta. Wis awakmu kan pas wae nganggur maca tasbih 100. Iku padha wae ganjarane merdekakno kuda 100. Berapa nilainya? Jadi nek kapan sampean pas nganggur ora iso sedekah kelawan sing sampean duweni itu cuma iso maca tasbih. Macane tasbih sampean 100 itu padha wae ambek nilainya memerdekakan 100. Kapan awakmu gelem maca hamdalah ping 100. Monggo awakmu padha wae ambek sedekah nang kowe 100 jaran kanggo kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Sing jaran niku wis ana pelanae, cari numpak itu. Mampukah orang sekarang sedekah satu kendaraan saja tidak mampu? Ini 100. Jadi nilai-nilai. Nah ini biasanya para sahabat karena melihat orang-orang yang mempunyai kelebihan sedekah enak teman dan yang lainnya. Saya tidak punya apa-apa yang disedekahkan. Maka Rasulullah memberikan sesuatu yang bisa membandingi itu. Karena ketidakmampuan untuk bersedekah secara lahiriah, maka secara batiniah itu juga penting membaca tasbih, membaca hamdalah, jadi membaca kalimah-kalimah yang baik. Allah yatma'afid du'a'il tolahu liyak mulahu al-ajr. Ora tomak nanggone dungane wong sing den paringi. Ora arep-arep dilem, ora arep-arep nanggone disenengi, ora arep-arep nanggone atene pilkada, omane nanggone arep supaya diarani wong sing nanggone luman. Lihat pula lahu al-ajr, supaya apa? Tidak berharap sedikit pun dari orang yang diberi, supaya apa? Terjadi suatu kesempurnaan di dalam nilai sedekah. Dalam Al-Qur'an kan ngoten, ya ayyuhallazina amanu la tubilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi yang menggugurkan pahala sedekah itu termasuk iki ngoten ria'an nas, ria'an nas. Jadi aku dongakno ya. Jadi awam tak sedekah aku dongakno. Tidak usah berharap seperti itu. Saya
yakin setiap orang kayak secara gelo apa secara lego atine mesti ndongakno ya Allah. Masuk orang ndonga nang ngarepe sampean mesti nang ya Allah sampean diparingi nang rezeki sing iku donga mesti tercap. Kula yakin dateng wong sing diparingi kelawan lego tanpa adanya menyakiti, tanpa adanya membuat dia terhina, membuat dia tersinggung, langsung didoakan. Atasadduqu bima fadala an hajati dan ilam yashqa alaihi ashabu alam dayy. Jadi sedekah bima fadala an hajati. Dek kebutuhan tiap hari ini satu. Dek yang sedekah 1,50. Ya, lebih dari 1,50 ya. Ilam yashqa alaihi ashabu, kalau memang dia tidak kuat untuk bersabar alam dayy atas kekurangan-kekurangan itu. Nek dek mampu bersabar, monggo ya ambil berapa persennya, 25.000-nya atau 50.000-nya. Jangan sampai melebihi dari dia kebutuhan dia. Fa'isyaqqa kuriya, kalau memang itu memberatkan terhadap dirinya, apalagi setelah dia sedekah nanggone keluargane tambah nang gegeran, itu tambah berat kabeh kan. Nah, niki tidak dibolehkan. Rumiyin niku wonten santri. Nggih, santri kula niku dipun critani kali almarhumah Upi niku. Jadi setelah orang ini meninggal kisaran sekitar 10 tahunan, dilala ndak tahu ini kuburannya mau dibetulkan atau gimana. Ini masih utuh. Ini orang biasa. Santri meninggal. Masih saudara dengan almarhumah Umi. Rumahnya Tuban. Niku tasik utuh. Ini mesti orang ini punya keistimewaan. Apa? Ternyata setelah ditanyakan ke teman-temannya, kalau dia mendapatkan kiriman langsung tindak. Kacang-kacang tidak imangan kabeh wis tindak. Mari dek poso. Niku kebiasaan setiap oleh kiriman tingkat besar. Niki termasuk bagian wong sing apik sing ora ketok. Ora terus nang kono ora duwe dhuwit terus dhek njaluk awakmu mari tak traktir. Mboten, tapi nang kono sabar dengan puasa. Ikhlas dengan puasa. Nek ngoten niku mboten ngono. Nah kalau memang dhek ndak ikhlas terus nang kono sesuk gantian loh ya. Ini ndak boleh. Akad yang seperti itu ndak boleh. Wa ta'aqqad sedekah tatawi alal umuri muhimmatikal basyi wal jamaah. Dan menjadi sesuatu yang keharusan sedekah tatawi indah umuril muhimmatikal basyi wal jamaah. Jadi kalau memang ada peperangan sedekah tatawi itu adalah menjadi ditingkatkan lagi alias hukumnya menjadi hukum yang harus. Wa kadzalika al-qusuf wal maradu wal hajj. Ketika ada kepentingan masalah agama, makruhatun muta'allaqatun bi syadaqatin tatawwu, apa yang dimakruhkan yang berhubungan dengan sedekah tatawwu. At-tasadduqu birradi ila fi syai'ain. Sedekah birradi, radi ini sesuatu yang dia terbatas. As-saudu al-khalqi, klambi sing lusuh, klambi sing nang kene itu dia punyanya cuma itu saja, tidak masalah, nggih. Wal awraqin naqdiyah, sesuatu yang dibeli masih dalam keadaan dicicil disedekahno. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Aku orang gawe bati nyicil tok. Nah, kados ngoten niku bareng. Al ahdu sedekati mimman ikhtalata ma'hu bi haramin. Mengambil sedekah dari orang yang hartanya bekerjanya itu tidak tahu antara halal dan haram. Jadi nang kono judi ya dilakoni, dagangnya dilakoni, dari siji kabeh dicampur hartane. Ya nek hartane bisa disendiri-sendirikan. Uang yang haram dengan uang yang halal itu kan sama-sama merah. Duit 100.000 ya abang, sing teko halal, sing teko haram ya rupane ya abang. Tidak bisa dibeda-bedakan. Maka ketika mengambil sedekah dari orang yang kayak begitu itu adalah ahdu sedekah mimman ikhtalata ma'hu bi haramin. Ahdu sedekah mimman tasaddaqa alaihi bi bai'in aw ghairi. Jadi dia mengambil sedekah dari wong sing nang kuning. Oleh mengumpulkan itu terlalu sulit. Dengan olehnya bergawe kesulitan ini
terus nang kono dimintai sedekah itu kadang-kadang memberatkan. Jadi dek iku bendinane mek ngumpulno satu rupiah utawa 1000 rupiah kan mboten. Muharramatun muta'allaqatun bi sadaqatin tatawwi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'i shaykhina wa masyayikhina wa ashtadina wa mu'allimina wa jami'i man akhbara bi hadah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna wa auladana wa dhurriyatana wa talamidana wa jalna عن العلم وعن الخير عن العلم وعن الخير وأهل التقوى وأهل عبادك الصالحين العاملين الجنة وعلومهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.